ini gini. Ini soalnya suara saya udah terdengar jelas belum di teman-teman? Sudah, Bu. Dengar, Bu. Terdengar jelas, Bu. Jadi ini sebentar saya baca soalnya. 1 Maret keluar SPPT PBB. Sehingga jatuh temponya kapan pembayaran? 31 Agustus, Bu. Ya, 6 bulannya itu 31 Agustus. Ini dia belum bayar juga sampai di sini. Sehingga ini diterbitkan STP. STP tanggal berapa? STP tanggal 5 September. Tanggal 5 September. Pada saat STP ini dicetak, dia pokoknya berapa berarti? Pokoknya 100, kemudian denda dari 31 Agustus ke 5 September itu berapa? Dihitung 1 bulan. Bu. Berapa? 1 bulan. Kita kembali lihat. Jumlah denda administrasi dalam STP PBB untuk menagih denda administrasi keterlambatan adalah, jadi yang ditanya adalah yang ini nih. STP-nya ini, denda administrasi dalam STP PBB. Untuk menagih keterlambatan. Yang dimaksud keterlambatan yang mana? Yang ini, terlambat di sini. Jadi di sini dendanya adalah 1 bulan kali 100 juta. Ini 2 juta. Jadi kalau pertanyaannya ini, jawabannya 102 juta. Jawabannya adalah 1 bulan. Jadi bukan 2 atau bukan 3 bulan. Nah ini di sini yang teman-teman perlu teliti banget ya. Gitu. Bu, tapi kan dia kemudian telat, Bu. STP ini, kalau kita mau cerita lanjutannya, gitu ya. Cerita lanjutannya STP ini gitu ya. Ini harus dibayar selambat-lambatnya tanggal berapa? Selambat-lambatnya tanggal 4 Oktober. Tapi dia belum dibayar juga. Dibayarnya tanggal 15 November. Nah, ini gitu ya. Ini adalah gitu. Ketika ditanya, Bu, tapi berarti ini telat dong, Bu. Harusnya kan dibayar 4 Oktober. Atas STP ini ada keterlambatan lagi. Ini gimana? Nah, ini problemnya adalah di KUP, Ketentuan Umum Perpajakan, secara prinsip tidak ada STP atas STP. Nah, ini kan terlambat nih, ini STP. Ini terlambat STP-nya. Apakah ini STP bisa ditagih lagi? Pakai STP. Nah, terkait soal yang tadi, kalau kita stop sampai di soal yang tadi, gitu ya. Kalau kita stop sampai di soal yang tadi, jawabannya adalah 1 bulan. Tapi kalau secara realnya, Bu, dia kan STP-nya berarti telat. Adakah STP atas STP? Nah, ini gitu ya, so far gitu, saya sudah konfirmasi juga ke dosen lain, STP atas STP itu ada apa enggak? Enggak ada, karena seingat saya memang enggak ada. Nah, tapi ini menarik. Yuk, sekarang kita sama-sama cari tahu referensi. Teman-teman boleh cari googling. Saya cari referensi juga yang lain. Apakah STP atas STP ini ada? Saya harus baca ulang petunjuk teknisnya. Ini kita diskusi ya, disinilah kita belajar sama-sama. Sekarang adalah, yuk kita 5 sampai 10 menit ke depan, kita sama-sama cari, teman-teman cari di Google, bisa tanya kakak kelas, bisa yang udah penempatan di kantor pajak DJPK, kalau STP telat bayar. Keluarin STP. STP kan bisa terbit karena ada SKP yang belum dibayar atau ada pajak yang kurang bayar, itu terbit STP. STP atas STP itu bisa apa enggak? Nah, sekarang teman-teman kita
kita sama-sama cari tahu, 5-10 menit ke depan kita kembali lagi ke ruang diskusi. Inilah gunanya belajar. Tapi kalau jawaban soal tadi, jawabannya adalah 1 bulan. Karena teman-teman lihat, yang ditanya adalah berapakah yang tertera dalam STP dalam rangka terlambat pengembalian ini. Oke, teman-teman silahkan cari temuan apapun, linknya, screenshotnya silahkan kalian share di WA group ya. Kita make sure inilah area diskusi, inilah tempat kita belajar bersama. Ya, teman-teman cari tahu semuanya. Rehan, tolong catat poinnya siapa saja teman-teman yang memberikan masukan. Oke, Rehan? Silahkan sekarang 10 menit ke depan, 5-10 menit ke depan kita cari informasinya ya. Oke, baik. Silahkan Rehan tolong dibantu dicatat siapa aja ngasih link di internet, kasih screenshot pembahasannya, silahkan. Terkait apakah ada STP atau STP. Oke, terima kasih ya. Baik, Bu.
Oke, baik teman-teman, terima kasih ya yang sudah sharing linknya, thank you. Jadi gini teman-teman, setelah saya buka lagi tentang KUP di pasal 14 dan pasal 19, karena biasanya PBB ini juga konsep penagihannya merujuk kepada KUP juga gitu ya. Jadi walaupun dia kewenangannya adalah kewenangan pemerintah daerah untuk PBB P2 dan PBB P3 itu merujuk juga penagihannya itu merujuk kepada ke KUP, meratifikasi peraturan di KUP gitu ya. Nah, kalau di KUP di pasal 14 itu, ini juga udah ada yang memberikan link, thank you ya. Siapa tadi yang memberikan link? Yang memberikan link sebentar. Tadi ada Made, ada Naufal gitu kan ya. Di pasal 14 dan ada STP juga, STP bunga penagihan. Ya, ada bunga penagihan gitu ya di pasal 19-nya. Jadi tidak ada, memang secara prinsip tidak ada STP atas STP. Terus gimana dong Bu? Kalau misalnya STP kan tadi di kasus kita adalah dia nggak bayar PBB, telat 1 bulan, terus diterbitkan STP. Nah, yang dia bayarnya di STP itu pun terlambat lagi. Jadi sebenarnya secara fakta gitu ya, kalau kita lihat nih, ya sebentar. Jadi kita lihat di sini ya, di layar udah kelihatan belum teman-teman? Udah Bu. Sudah ya, oke. Jadi kalau mau diulang lagi, ini 1 Maret SPPT sampai 31 Agustus. Ini harusnya jatuh temponya. Kemudian di sini diterbitkan STP tanggal 5 September. Kalau pertanyaannya di soal itu adalah menanyakan di STP yang tanggal 5 ini dendanya berapa banyak? Dendanya kalau ini jelas 2% kali 1 bulan STP ini. Tapi pada kenyataannya masalahnya adalah secara faktanya dia baru bayar di 15 November. Means Agustus, September, Oktober, November. Dari sini ke sini sebenarnya telatnya 3 bulan. Bu, secara de facto hitungan matematis harusnya 3 bulan, Bu. Betul. Hitungan matematis itu dia telat 3 bulan. Tapi di sini ada ketentuan formal dan hukum yang membatasi. Apa? Karena dia sudah dikunci, STP keluarnya kecepatan. Beda masalahnya kalau STP-nya itu dikeluarkan di 15 November. Kalau STP dikeluarkan di 15 November, sanksinya berapa? 3 bulan Bu. Sanksinya 3 bulan. Kalau STP dikeluarkan di 10 Oktober? 2 bulan, Bu. 2 bulan. Sanksinya jadi 2 bulan. Nah ini, kita harus mempertemukan antara perhitungan matematis dengan perhitungan versi juridis hukum. Tergantung di mana produk hukum itu dikeluarkan. Apakah dia dikeluarkan di 5 September, apakah 10 Oktober, apakah di November. Ini akan mempengaruhi besar kecilnya sanksi. Tadi saya sudah cek referensi terkait ke Undang-Undang KUP. Terus mencari tahu terkait Undang-Undang PBB. Juga diskusi dengan beberapa dosen yang lain gitu kan ya. Singkat cerita memiliki pendapat yang sama. Intinya adalah memang tidak ada STP tidak ada STP di atas STP. Bunga penagihan pun di pasal 19 Undang-Undang KUP itu atas SKP yang kurang bayar, bukan atas STP. Bu, berarti gimana dong, Bu? Dia baru bayar di 15 November, Bu. Masa sanksinya cuma 1 bulan? Enak banget, yaitu rezekinya WP. Karena memang di STP tidak ada sanksi atas keterlambatan STP. Ya, salah satu linknya
Oke. Oke ya, betul. Tadi nih ya. Oke ya, baik, terima kasih ya teman-teman ya. Jadi pertimbangannya seperti ini, nanti ketika ujian teman-teman teliti sekali menjawab pertanyaan. Apakah di soal ujiannya itu dilihat nanti STP-nya itu, STP-nya itu keluarnya tuh kapan? Apakah di September, Oktober, atau di November? Ya, oke. Baik, ini terkait dengan STP dan SKP yang pasti nanti di ujian juga insya Allah masuk sebagai materi. Berikutnya adalah teman-teman, ini saya akan berikan slide. Tolong kalian baca nggak hanya slide-nya aja yang kalian baca, tapi juga baca modulnya yang teman-teman bisa ambil dari LMS juga gitu ya. Tugas teman-teman adalah membaca dan setiap orang wajib membuat soal dan itu dikirimkan ke WA group. Terus gini, soalnya dalam bentuk Excel ya teman-teman. Excel. Gini, kalian jangan kirim ke WA group, kirim ke gini, nomor absen ganjil kirim ke Joshua, nomor absen genap kirim ke Raihan. Masing-masing membuat minimal 3 soal pilihan ganda beserta jawabannya. Kalian japri. Tugas Joshua dan tugas dari tugas Joshua dan tugas dari Rehan adalah mengkompilasi soal pilihan ganda dan jawabannya. Mengkompilasi soal pilihan ganda dan jawabannya dari teman-teman semua. Misalnya, Joshua mengumpulkan berarti absen nomor 1, nomor 3, nomor 5. Nanti soalnya Joshua susun menjadi satu kesatuan utuh. Berarti ini kalau ada 28 siswa, berarti ada Joshua menghandle 14. 14 siswa kali 3, 14 kali 3 itu berarti 42. Ada 42 soal. Soalnya gitu ya. Soalnya itu saya minta teman-teman gini. Ini akan saya berikan soal gitu. Mana ya? Slide share. Sebentar saya buka dulu slide-nya. Kok nggak bisa ya? Biarin aja deh.
Teman-teman kelihatan nggak di layar? Di layar kelihatan PowerPoint-nya? Oke. Teman-teman, ini adalah slide tentang hak dan kewajiban. Jadi soalnya teman-teman, buat soal ini ada tentang keberatan. Yang pertama nih ya, ada tentang keberatan, ada tentang pengurangan PBB, terus ada tentang pengurangan denda, ya, ada tentang keberatan, pengurangan denda, ada tentang pembatalan, ada tentang pengurangan SPPT atau SKP yang tidak benar. Nah, ini ada pengangsuran dan penundaan, gitu. Dan ada tentang pengembalian pajak. Sorry, berarti ada sekitar materi, ada pengembalian pajak, ada pengangsuran, ada keberatan, ada pengurangan. Jadi ada 4 poin besar. Saya mohon maaf, tadi saya bilang di awal itu teman-teman harus mengerjakan pembuat soal itu 3 soal. Saya ralat menjadi 4 soal. Masing-masing soal mewakili soal tentang keberatan, soal tentang penundaan, terus pengangsuran dan pembatalan. Masing-masing itu buat soal dalam bentuk pilihan ganda, pilihannya A, B, C, D atau E. Enggak, pilihannya A, B, C, D saja, enggak usah sampai E. Silakan posting dan berikan jawabannya. Posting absen genap, posting ke Rehan, absen ganjil, posting ke Joshua. Dan tolong Rehan dan Joshua masing-masing direkap. Jadi diurutkan. Jadi pertanyaan soal jawab nomor 1 sampai 4. Nomor 1 sampai 4 berarti kalau Joshua berarti punya absen 1. Kalau Rehan berarti punya absen 2. Terus selanjutnya soal nomor 5 sampai nomor 8. Kalau Joshua berarti itu punya absen nomor 3. Itu berarti punya absen nomor selanjutnya nomor 4 ya. Pokoknya diurutin aja, dikompilasi. Nanti kita akan bahas sama-sama soal dari teman-teman. Sudah ada soal dan sudah ada jawabannya. Sumbernya dari slide dan dari modul. Ya, jadi kesebar, silahkan. Karena kita kalau membaca pakai soal, jadi kita punya bank soal. Teman-teman akan membacanya, belajarnya jauh lebih enak. Gitu kan ya. Oke, baik, silahkan teman-teman dikerjakan. Untuk yang sambil mengerjakan, mungkin ada yang mau menunaikan sholat asar, silakan. Tapi yang jelas kita masih punya waktu 1 jam ke depan. Tolong 20 menit sebelum kelas berlalu kita bahas soalnya sama-sama ya. Oke. 20 menit sebelum soal berakhir ya. Oke, sekarang silakan teman-teman langsung dikerjakan. Terima kasih. Izin bertanya, Bu. Yes. Nanti soalnya itu kan ada jawabannya nggak, Bu? Terus ya. Kalau misalnya ada itu dipisah nggak, Bu, nanti jawabannya? Kan nanti Joshua kasih gini. Nanti kamu kan teman-teman memberikan jawabannya. Nanti ya, thank you ya pertanyaannya ya. Joshua sama Rehan nanti mengkompilasinya, nggak usah pakai yang jawaban, tapi kamu punya kuncinya, ngerti nggak? Kamu share. Jadi nanti Joshua dan Joshua dan Rehan nanti mengkompilasi, ada soal dan ada jawabannya. Yang Joshua perlu lakukan adalah gitu ya, sama Rehan nanti mengirimkan kompilasi soal dan jawabannya ke saya. Nanti saya cara menilainya gimana soalnya. Saya melihat soal yang dikumpulkan sama Joshua nomor 1 sampai nomor 4 berarti itu yang membuat adalah absen 1. Soal nomor 5 sampai nomor 8 itu berarti absen 3. Terus soal nomor 9 sampai 12 berarti itu absen 5 karena kan Joshua mengumpulkan yang absen ganjil. Rehan untuk yang genap. Jadi nanti saya akan melihat, saya akan men-screening tugasnya gitu kan ya. Menotif bahwa berarti sesuai dengan urutan soal. Makanya nanti jangan salah mengurutkan itunya ya Rehan ya. Atau boleh juga Rehan ditulis di atasnya, boleh Rehan gini aja deh biar nggak lupa. Nomor 1 sampai nomor 4. Rehan ditulis di atasnya soal nomor 1 sampai nomor 4 buat oleh absen 2 siapa. Soal nomor 5. Jadi di soalnya dikompilasi gitu ya Rehan ya. Oke, nanti kita bahas sama-sama pakai latihan soal gitu kan ya. Dengan jawabannya tadi yang sudah Rehan rekap juga ya sama Joshua. Oke, silakan teman-teman dikerjakan. Terima kasih.
Itu di Word ya, Bu. Iya di Word, Mbak. Betul, di Word. Pakai MS Word biar fontnya sama, biar Rehan nggak usah pusing-pusing lagi, kita pakai kita pakai Arial aja ya. Kita pakai Arial 11. Oke, thank you ya. Akan bertugas untuk memandu tanya jawab ya. Rehan saya jadiin host ya. Rehan bisa share nggak? Bisa Bu, coba Bu. Rehan bisa share dokumen nggak? Mbak Nanda bantu Rehan ya, kan Rehan mau munculin soal dan memandu tanya jawab. Nanti Mbak Nanda yang bantu ini ya, catat poinnya ya. Siapa teman yang menjawab, siapa yang memberikan pendapat ya. Nanti catatannya Mbak Nanda tolong diserahkan ke Rehan ya, siapa yang poin ya. Bisa Mbak Nanda ya, tolong ya. Iya, Bu. Oke. WA grup. Ya Bu. Saya. Oke, yang udah masuk aja dulu ya, biar kita mulai, nanti takutnya nggak selesai keburu habis. Oke, silakan Rehan. Teman-teman jawab ya, nanti Rehan yang mandu betul apa salahnya. Oke. Nanti gantian Rehan 8 soal dulu, nanti kalau udah gantian dari Joshua ya. Oke, silakan Rehan. Teman-teman saya izin ya untuk stabilin koneksi internet, saya off kamera. Silakan. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Kakak. Lanjut. Oke. Langsung ya, ini soal dari punya Tesia. Langsung saja buat nomor 1, siapa yang bisa? Untuk 1, surat keberatan Mbak Nanda, yang dicatat poin yang jawabnya dipakai Zoom, Mbak Nanda, yang pakai WA grup nggak usah dicatat poinnya. Pokoknya saya mau yang di WA. Atau Bu. Yang di Zoom, yang dapat poin yang dapat Zoom aja, yang di Zoom. Silakan Ya, lanjut Bu. Rehan. Ya, Bu. Dulu izin sama Rehan. Rehan yang sekarang memandu acara kita ya. Saya mah ngikutin Kakak Rehan aja. Silakan. Siapa tadi yang jawab? Yang mau jawab, angkat tangan dulu. Klik raise hand yang di Zoom. Biar Rehan yang milih siapa yang jawab. Baik, coba Tiara boleh. 1, C. Ya, benar. Ya, terima Benar kasih. ya Tiara, jawabannya 1 ya. Selanjutnya buat nomor 2, pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar adalah kecuali. Siapa yang mau jawab? Oh, ini. Tita ya. Boleh Tita? Jawabannya D, ditujukan kepada wajib pajak. Ya, benar. Selamat. Lanjut nomor 3. Salah satu yang menjadi persyaratan pengangsuran atau penundaan adalah. Oke, Prima. Yang B. Tidak memiliki tunggangan PBB. Ya, benar. Jawabannya yang B. Tidak memiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya. Selamat, Prima. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Yang menjadi sebab pengembalian pajak kecuali. Oh, banyak yang resen ya. Arum, boleh Arum?
Jawabannya yang PBB yang dibayar lebih kecil dari yang seharusnya. Oh, C ya itu harusnya ya. Oke. Nggak ada Oke, pilihan bener. C, adanya G. Ya ini salah, Bu. Yang jawab C salah ya. G yang bener. G. Ya, bener ya, Rum. Udah, Bu. Sampai nomor 8. Selanjutnya nanti berikutnya baru Joshua. Oh iya. Ada lagi nggak yang udah ngumpulin ke kamu? Ada, Bu. Ada. Sebentar ya, Bu. Oke. Oke, lanjut ya. Ini soal punyanya Tiara. Nomor 1. Kapan waktu paling lambat mengajukan pengurangan PBB akibat bencana alam? Ya, siapa yang bisa? Oke, Fakir. 6 bulan. Gimana, Fakir? Diulangi, bisa diulangi. 6 bulan. 6 bulan deh ya. Oke, bener. Selamat. Selanjutnya nomor 2. Pembatalan SPPT, SKP atau STP PBB dilakukan pada saat. Yo, siapa yang bisa? Yang bisa resin. Siapa mau jawab? Ya, Fadlil. Yang C ya? Ya, benar. Yang C. SPPT, SKP, atau STP PBB tidak seharusnya diterbitkan. Oke, lanjut. Nomor 3. Permohonan pengembalian lebih bayar diajukan kepada Sapik ya. Boleh, Sapik? Yang B, KPP setempat. Yang B, benar. KPP setempat ya. Oke, yang terakhir nomor 4. Jika wajib pajak merasa keberatan atas penetapan besarnya PBB, maka wajib pajak diperbolehkan mengajukan surat keberatan. Jika A menerima SPPT pada tanggal 1 Maret, maka maksimal pengajuan keberatan pada tanggal. Yuk, yang mau? Hana? C yang C 31 Mei. Ya, benar. 31 Mei. Oke, selamat Hana. Terima kasih teman-teman. Sudah, Bu. Untuk Rehan semuanya, terima kasih banyak Rehan dan semua teman-teman yang sudah menjawab. Thank you, very good job. Selanjutnya Joshua, silakan Joshua. Sekarang Izin share screen, Bu. oke, silakan. Udah kelihatan belum? Belum. Baru tulisan Joshua has started screen. Nah, udah sekarang. Oke. Silakan lanjut.
Yang berikutnya yaitu Kalau yang soalnya udah ada mirip-mirip kayak tadi, di skip aja ya. Kalau yang tadi udah mirip-mirip. Tapi kalau beda, silahkan lanjut. iya, Bu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan keberatan menggunakan surat keberatan melalui KPP atau suatu ketetapan hukum berupa SPPT atau SKP PBB. Surat keberatan tersebut harus ditandatangani oleh pihak berikut ini, kecuali yang mau jawab silahkan, present. Eh, untuk saudara Prima, Yang B, kuasa wajib pajak. mohon maaf, jawabannya yaitu yang A, Direktorat Jenderal Pajak. Oke, ya itu ada kecualinya ya. Iya betul, Bu. Ada kecualinya, oke, nggak apa-apa ya. Nanti lebih teliti lagi. Oke, thank you, Prima. Joshua, boleh lanjut. Baik, untuk soal yang kedua, perhatikan beberapa kirian berikut. Yang pertama, WP menyampaikan SPOP. Yang kedua, kegiatan usaha WP masih dalam tahap eksplorasi. Yang ketiga, kegiatan usaha memasuki tahapan produksi migas. Yang keempat, melampirkan surat rekomendasi dari Menteri yang berwenang yang menyatakan bahwa PBB sektor pertambangan migas masih pada tahap eksplorasi. Yang kelima, menandatangani kontrak kerjasama sebelum PP nomor 79 tahun 2010 yang merupakan syarat pengurangan PBB sebesar 100% atas PBB terutang untuk objek pajak sektor pertambangan migas adalah, untuk teman-teman yang mau menjawab, ya untuk saudari Angel, Jawabannya itu yang 2, 3, 4 bukan. 1, 2, 4. ya betul, jawabannya betul. Terima kasih Angel. 1, 2, 4. Yang B ya, Mbak ya? Iya, Ibu. Oke, good. Thank you ya, Mbak. Baik, untuk soal yang berikutnya, pengembalian Sebentar. Saya mau tanya. Kan ada namanya tahap eksplorasi dan ada namanya tahap eksploitasi. Siapa yang bisa bedain tahap eksplorasi sama eksploitasi? Oke. Silakan via Zoom aja. Saya boleh, Bu. Oke. David ya? Ya, kalau David. yang saya tahu eksplorasi itu dia masih mencari gitu, Bu. Terus masih membuktikan. Kalau eksploitasi dia udah memproduksi minyaknya. Oke, good, thank you. Kalau tahap eksplorasi itu kayak Dora ya, Dora the Explorer. Ya, Dora masih mengeksplor, mencari tahu mana peta gitu kan ya. Jadi belum ketemu tuh objek minyaknya. Ya, kalau eksploitasi udah ketemu objeknya, kemudian dia baru tinggal ngambil aja. Oke, thank you, David. Lanjut, silakan, Joshua. untuk soal yang nomor 3, pengembalian pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut, kecuali. Silakan dijawab teman-teman. Untuk saudari Dinda, Jawabannya yang D. ya betul. Jawabannya yang D, yaitu pembayaran atas PBB yang terutang. Bisa dilanjut, Bu? Oke, nomor selanjutnya. Ya. Yang nomor 4, jika wajib pajak menerima SPPT pada tanggal 1 Mei tahun pajak dan wajib pajak mengajukan keberatan atas SPPT tersebut, maka jatuh tempo pembayaran SPPT akan menjadi tanggal silakan dijawab teman-teman.
Ya, untuk saudari Fajihana. Yang C 31 Oktober. Ya, betul, jawabannya yaitu yang C 31 Oktober. Ya, jadi pengajuan keberatan itu tidak menunda pembayaran SPPT ya, kawan-kawan ya. Oke, thank you Joshua. Boleh lanjut ke nomor selanjutnya dari mungkin yang lain. Ada lagi yang kirim ya? Dua kali, oke. Baik, yang berikutnya yaitu soal dari saudara Ashraf. Baik, untuk soal yang pertama, keberatan yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak diajukan atas. Silakan dijawab teman-teman. Jo, soalnya belum kelihatan deh. Soalnya belum ada, Jos. Kelihatan. Masih soal yang tadi. Tapi di layar saya sudah pindah yuk. Bentar ya, Bu. Oh, mungkin kamu bukan yang share yang whole screen kali. Kamu ngekliknya share yang untuk screen Coba ini di stop aja. dulu aja, Jos. Oh, iya. Oke. Sudah kelihatan belum, Bu? Halo? Screen. Oke. Baik, yang berikutnya yaitu dari saudara Ashraf. Yang pertama, keberatan yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak diajukan atas. Ya, untuk saudara Dika. Yang SKP PBB ya? Ya, betul. Jawabannya yang B, SKP PBB. Baik, yang berikutnya. Soal nomor 2, menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK 82/PMK 03/2017, pengurangan PBB dapat diberikan kepada wajib pajak karena kecuali. Ya, untuk saudara Ghazali. Yang D ya. Kecuali yang Ya, D betul. suatu objek pajak belum diketahui. Ya, betul. Jawabannya yang D, yaitu suatu objek pajak belum diketahui siapa subjek pajaknya. Yang berikut soal nomor 3. Dan bayaran pajak yang terutang dalam EPT, SKP, PBB, dan STPPB adalah ya untuk saudara Angel. C. 12 bulan sejak diterbitkan keputusan persetujuan penundaan oleh DJP. Oke, jawabannya betul. Kemudian untuk soal yang nomor 4, pengembalian pajak disebabkan oleh kecuali. Untuk saudari Tesya. Jawabannya yang A. Iya, jawabannya betul yang A, kealpaan wajib pajak. Sudah, Bu. Oke, thank you. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak ya, Joshua, Rehan. Boleh tepuk tangannya buat Joshua dong, teman-teman semua yang sudah berusaha menjawab. Terima kasih banyak untuk belajar kita hari ini. Joshua dan Rehan, tolong semua soal dikompilasi dan di-share di grup ini ya. Sekaligus juga untuk kunci jawabannya. Tapi saya sarankan teman-teman tolong walaupun sudah ada kunci jawabannya, kalian mencoba dulu menjawab tanpa melihat kunci. Gunanya apa? Gunanya nanti kita untuk ngecek ya, kita udah ingat atau belum materi yang kita baca gitu ya, kita paham atau tidak. Baru nanti setelah kalian kerjakan jawabannya udah isi semua, baru cek ke kuncinya ya. Jangan langsung lihat ke kunci jawaban. Nanti Rehan dan Joshua tolong di record ya, di share ya di grup ya gitu. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak gitu ya. Kita bertemu lagi setelah libur Idul Fitri. Bagi rekan-rekan yang
merayakan Idul Fitri, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Salam untuk Bapak Ibu di rumah, salam untuk Ayah Ibu di rumah gitu ya. Salam sehat dan mohon doanya juga, kita saling mendoakan semoga dengan Ramadan ini kita menjadi lebih baik dalam segalanya. Allah Subhanahu wa taala juga menerima puasa kita, sedekah kita, belajar kita juga dikali lipatkan pahalanya gitu kan ya, diberikan kesehatan ya. Sekalian minta maaf atas semua salah hilaf saya ya. Ada salah hilaf saya, kata-kata yang tidak berkenan, saya juga minta maaf. Sehat-sehat ya semuanya ya. Maaf lahir batin sekali lagi. Sampai ketemu nanti habis Lebaran insyaallah ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Lahir batin, Bu. Lahir batin ya. Lahir batin. Pada nggak mudik kan? Udah di kampung halaman rumah, ya. Bu. Udah di rumah ya. Jakarta udah kosong. Kemarin pada rebutan ngejar tanggal 6 kan nggak boleh ada kereta, nggak ada pesawat ya. Di jalan-jalan udah mulai dicegat-cegatin. Jadi di Bintaro, di Kalimongso apalagi di Jurang Mangu itu tukang jualan udah pada sepi karena udah pada keburu kabur semua. Tanggal 6 besok udah nggak ada boleh. Ini hari terakhir, besok itu udah nggak ada kereta, nggak ada bis, polisi-polisi udah cegat-cegat di perbatasan ya. Jadi sepi Jurang Mangu ya. Cepet-cepet lah kalian balik lagi kuliah ke sini biar rame lagi kampus kita ya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.